Babe, password email Dapodik sekolah apa nih? Satu ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hayyakunallah wa hayyakumullahu jami'an ayyuhat talibati wat tullab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas nikmat dan karunia serta anugerah darinya, kita masih bisa melanjutkan pelajaran kita pada pekan kali ini, khususnya pelajaran fikih, yang mana kita masih dengan kitab Taharah, tentang taharah. Baik, untuk itu marilah kita gunakan nikmat dari Allah ini dalam rangka untuk mencoba memahami pelajaran fikih yang ada di hadapan kita. Insyaallah itu merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan anggap apa yang kita lakukan ini hanya semata untuk mengikuti kegiatan belajar sekolah saja, tapi untuk mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Gimana kita marah-marah sama sistem? Perhatikan, kita sudah pada pembahasan yang kepada pembahasan yang ketiga, al-mas'alatus tsalitsah, atau masalah ar-rabi'ah. Antara al-mas'alatus tsalitsah dan al-mas'alatus rabi'ah tidak ada masalah. Baik. Al-mas'alatu tsalitsah sepertinya sudah selesai kita bahas. Kalau belum, ingatkan Ustaz, insyaallah akan kita bahas. Yang keempat, kita masuk ke al-mas'alatu ar-rabi'ah. Al-mas'alatul rabi'ah. Mari perhatikan kitab yang ada di hadapan kita. Bismillah. Al-mas'alatul rabi'ah, al-ma'u idza khalatahu tahir. Air yang apabila bercampur dengan benda suci. Al-ma'u idza khalatathu maddatun tahirah. Air apabila bercampur dengan benda-benda suci, ka'awraqil asjar, seperti daun-daunan, awis sabun, atau sabun, awil usnan. Apa itu usnan? Usnan adalah Ustaz kurang tahu nih usnan bahasa Indonesianya apa. Awis sidir, kapur barus ya. Au ghairi dzalika, daun bidara, au ghairi dzalika min al-mawad adh-dhahir, atau benda-benda suci lainnya. Itu sebagai contoh air bercampur dengan benda-benda tersebut. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Wa lam yaghlib dzalikal mukhalatu alaihi. Akan tetapi belum mendominasi. Yang mencampuri air tersebut belum mendominasi air. Belum mendominasi air, itu diberikan poin pertama. Jika air bercampur dengan benda suci, namun benda tersebut belum mendominasi air, fasahih, maka yang benar annahu tahur, bahwasanya air tersebut masih suci dan mensucikan. Masih suci lagi mensucikan. Yajuzut tatahhur bihi, boleh dipakai untuk bersuci dari al-hadath awil najis, dari hadas dan najis. Ya, itu poin pertama. Apabila air bercampur dengan benda-benda suci seperti yang ada pada contoh kita sebutkan tadi, namun benda-benda tersebut belum mendominasi, maka yang benar bahwasanya air tersebut masih tetap suci lagi mensucikan, boleh digunakan untuk
bersuci dari hadas dan najis. Jelas? Dalilnya, li'anna Allah Ta'ala qala wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisa. Jika kalian sakit atau dalam keadaan bersafar atau kalian BAB, buang air besar, aw lamastumun nisa, atau kalian menyentuh wanita, bersetubuh dengan wanita, falam tajidu ma'an, dan kalian tidak mendapatkan air, jelas kalimat air, fatayammamu sa'idan thayyiba, maka bertayamumlah dengan debu yang suci, famsahu biwujuhikum wa aydikum, lalu usaplah di wajah kalian dan tangan kalian. Di sini dijelaskan lafaz ma'an dengan bentuk yang namanya dalam ilmu bahasa, ilmu nahwu, nakirah. Dalam ilmu bahasa atau ilmu nahwu namanya menggunakan kata yang nakirah. Maka penjelasannya ini, falafzul ma' fil ayah nakirah fi siyakin nafi. Lafaz al-ma' di dalam ayat itu dalam bentuk nakirah. Nakirah itu tidak ditentukan, masih belum jelas, tidak ditentukan. Fi siyakin nafi, dalam konteks konotasi yang negatif. Mana buktinya? Falam tajidu, ini konotasi yang negatif. Fi siyakin nafi, kata yang nakirah dalam konotasi yang negatif, maka faya'ummu kullama'in, maka hukum statusnya jadi umum airnya, air manapun, air manapun. Maka di sini penjelasannya, la farqa bainal ma'il khalis wal makhlut, maka tidak ada perbedaan antara air yang murni suci maksudnya dengan air yang sudah bercampur. Maksud di sini bercampur dengan benda-benda suci. Intinya apa? Di dalam ayat ini dijelaskan, jika kalian sakit atau dalam keadaan bersafar atau BAB atau menyentuh wanita ingin sholat, maka hendaklah kalian mencari air. Falam tajidu ma'an. Jika kalian tidak mendapatkan air, maksud air di sini baik itu airnya yang murni air belum bercampur atau yang sudah bercampur. Jadi di sini dijelaskan airnya boleh selama masih dia bercampur tapi belum mendominasi, maka dia masih bisa dipakai untuk bersuci. Dari situlah kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya air yang bercampur dengan benda-benda suci masih bisa digunakan untuk taharah, bersuci. Itu pertama. Dalil berikutnya, waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lin niswatil lati kumna bi tajhiz ibnatihi, untuk wanita-wanita yang bekerja mempersiapkan anak perempuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wafat. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka apa? Ini, igsilnaha thalathan aw khamsan. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cucilah, bersihkanlah, mandikanlah anakku atau anak perempuan itu 3 kali atau 5 kali atau lebih daripada itu jika kalian lihat memang masih belum bersih. Boleh lebih dari 5, bisa 7, 9 sampai berikutnya. Bima'in wasidr, perhatikan, dengan air dan daun bidara. Jadi air dicampur dengan daun bidara. Berarti apa? Masih bisa dipakai untuk bersuci. Karena Nabi SAW perintahkan wanita-wanita tersebut untuk mensucikan anak perempuannya dengan air dan daun bidara. Waja'alna fil akhirati kafuran, dan jadikanlah di akhir cuciannya, mandinya dengan kafur barus maksudnya. Dedaunan yang aromanya seperti kafur barus. Au syai'an min kafur, atau sedikit dari kafur. Jadi jelas di dalam hadis ini kesimpulan yang bisa kita ambil bahwasanya hadis ini menunjukkan dalil bolehnya menggunakan air yang bercampur dengan benda suci. Masih bisa dipakai untuk bersuci dengan syarat benda suci tersebut belum mendominasi. Ya, demikian.
Jadi catatan penting seperti yang sudah Ustadz katakan, bahwasanya apabila air bercampur dengan benda-benda suci, namun benda tersebut belum mendominasi, maka air tersebut masih dikatakan tahur. Apa itu? Suci lagi mensucikan. Bisa dipakai untuk bersuci dari hadas maupun najis, ya. Adapun kalau sudah mendominasi bagaimana Ustaz? Kalau sudah mendominasi, maka status airnya tidak lagi tahur, tidak lagi bisa mensucikan. Dia tetap suci tapi tidak bisa mensucikan. Apa contohnya? Banyak contohnya. Seperti air antum masukkan kopi, berubahlah warnanya jadi hitam. Siapa yang mendominasi? Air apakah kopi? Kemudian air antum campurkan dengan daun teh, berubahlah airnya, maka sudah tidak lagi air tersebut masih dalam tetap keadaan aslinya, yaitu masih bening. Bagaimana pembahasan kita yang di atas, bahwasanya air itu ada 3 sifat dasarnya. Warnanya masih seperti biasa, aromanya masih tidak ada aroma, warnanya rasanya masih tawar. Itulah namanya air yang suci lagi mensucikan, dengan 7 contoh yang sudah ada pernah kita bahas. Ya, demikian pembahasannya. Jadi jangan salah kaprah. Apa yang Ustadz katakan, yang Ustadz tekankan, berarti itu penting untuk memahami pelajaran-pelajaran berikutnya. Baik. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau sudah jelas, maka alhamdulillah kita bisa melanjutkan ke al-mas'alatul khamisah. Masalah kelima. Masalah kelima. Hukmul ma'il musta'mal fit taharah. Hukum air yang telah dipakai untuk taharah. Hukum air yang sudah dipakai untuk taharah. Baik. Itu judul besarnya harus diingat. Kita baca ya. Al-ma'ul musta'mal fit taharah kal ma'il munfasil an a'dha'il mutawaddi wal mughtasil. Air yang dipakai, yang sudah dipakai untuk taharah, seperti air yang sudah berpisah, maksudnya yang sudah bekas air orang yang memakai untuk berwudu dan mandi, itu maksudnya. Sisa air yang sudah dipakai orang untuk berwudu ataupun mandi. Mandi maksudnya mandi janabah tentunya ya, bukan mandi biasa. Ini mandi janabah, karena yang dikatakan thaharah itu yang mandi janabahnya. Adapun mandi biasa itu tidak termasuk. Di sini dikatakan air yang sudah dipakai tersebut apa hukumnya? Tahirun mutahhirun li ghairihi 'ala sahih. Suci lagi mensucikan, dalam perkataan yang pendapat yang paling benar menurut kitab ini yang kita pakai. Ini pendapat yang paling benar menurutnya, bahwasanya air yang sudah digunakan untuk taharah masih bisa dipakai untuk bersuci, masih bisa. Yarfa'ul hadatha wa yuzilul najas, bisa mengangkat hadas dan bisa menghilangkan najis. Madama annahu lam yataghayyar minhu ahadul awsafi thalathah. Namun catatan penting, air yang sudah digunakan untuk taharah itu kita katakan pendapat yang paling kuat masih suci lagi mensucikan. Ini jelas. Bisa menghilangkan hadas, bisa mengangkat najis, masih bisa. Namun catatan penting, madama annahu lam yataghayyar minhu ahadul awsafits salasah, selama belum berubahnya 3 sifat dasar air tersebut yang sudah pernah kita bahas, yaitu rasa, aroma, warna. Ya, ar-ra'iha wa tu'm wal laun. Aroma, rasa, dan warna. Ini catatan penting. Apa dalilnya?
dalil bahwasanya air yang sudah digunakan untuk bersuci masih bisa suci, masih suci dan mensucikan. Apa dalilnya? Perhatikan. Dalil tentang masih sucinya air tersebut. Wa dalilu taharatihi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza tawaddaa, apabila Nabi selesai berwudu, kadu yaqtatiluna ala wudu'ihi, para sahabat dahulu hampir berperang, saling bunuh-bunuhan karena bekas air wudu tersebut. Itu dalil pertama. Dalil kedua, wali annahu sallallahu alaihi wasallam sabba ala Jabir min wudu'ihi idh kana maridan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memercikkan air bekas wudunya kepada Jabir yang ketika itu sedang sakit. Perhatikan, kalau sekiranya itu tidak suci, maka tidak mungkin Nabi melakukan itu. Dan juga yang pertama, kalau sekiranya air bekas berwudu itu tidak suci, maka pasti sahabat untuk apa mereka berebut air bekas wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikatakan di sini, kita baca lagi, walau kana najisan, kalau sekiranya air tersebut najis, lam yajuz fi'lu dzalik, tentu enggak boleh melakukan perbuatan tersebut. Itu pertama. Berikutnya, wali anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu wa nisa'ahu kanu yatawadda'una fil aqdahi wal atwari wa yaghtasiluna fil jifan. Dan dalil yang kedua, dalil yang berikutnya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya, istri-istri Nabi, dahulu mereka berwudu di dalam wadah-wadah dan al-atwar. Dalam wadah-wadah, baik itu wadah untuk masak atau wadah untuk minum. Wa yaghtasiluna fil jifan, dan mereka pun mandi masih dalam wadah. Dalam apa? Kayak nampan besar gitu. Seperti itu, mereka dahulu mandinya. Perhatikan kondisinya ketika itu. Kalau mereka mandi dalam wadah seperti itu, pasti airnya tertampung. Airnya pasti tertampung. Makanya dikatakan di sini, wa mithlu hadza, dan yang seperti ini, la yaslam min rasyashin yaqa'u fil ma'i minal musta'mal. Dan biasanya yang keadaan seperti ini pastilah tidak mungkin bisa terhindar dari bekas airnya, bekas percikannya dari orang-orang yang menggunakan air tersebut. Minal musta'mil, itu pasti akan ada percikannya minimal atau air masuk ke dalam sana. Ya, jadi paham. Mereka mandi dalam wadah, wudu juga dalam wadah, dan keadaan yang seperti ini pastilah tidak bisa terhindar dari sisa-sisa air yang masuk ke sana. Kemudian wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Abi Hurairah wa qad kana junuban innal mu'min la yanjus. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah ketika beliau junub, sesungguhnya orang mukmin tidak najis. Sesungguhnya orang mukmin tidak najis. Wa idza kana kadzalik fa innal ma' la yafqad tuhuriyatuhu bimujarradi mumassatihi lahu. Kalau memang demikian dalil-dalil yang sudah disebutkan, maka air itu tidak akan hilang kesuciannya hanya karena sudah digunakan. Hanya karena sudah pernah mengenai tubuh wanita, tubuh seseorang.
Jadi masih suci dan mensucikan. Jelas? Jadi itu perlu ditulis poin-poin dalilnya dari mana para ulama mengambil kesimpulan bahwasanya yang sahih air yang sudah digunakan untuk bersuci itu masih suci dan mensucikan sesuai pendapat yang paling kuat. Pertama, seperti yang saya sebutkan tadi, air bekas wudhunya Nabi SAW, para sahabat hampir saling bunuh-bunuhan untuk menggunakannya. Kemudian Nabi SAW juga dengan air bekas wudhunya memercikkan kepada Jabir. Kalau memang itu najis, nggak mungkin dilakukan oleh Nabi SAW. Kemudian Nabi, para sahabat serta wanita-wanita Nabi SAW, mereka mandi dalam wadah dan seperti yang sudah kita ceritakan. Seperti itulah kuatnya pendapat yang mengatakan bahwa air yang sudah digunakan untuk bersuci masih suci lagi mensucikan selama, ingat catatannya kan Ustaz katakan tadi, selama belum berubah salah satu dari sifat dasar air tersebut, yaitu aromanya belum berubah, rasanya belum berubah, warnanya pun belum berubah. Berikutnya pembahasan terakhir, as'arul adamiyina wa bahimatil an'am. As-su'ur apa artinya? Bekas minumnya manusia dan hewan ternak. Bekas minumnya bekas minum air bekas manusia ataupun hewan ternak. Air yang bekas diminum manusia atau hewan ternak. As-su'ru huwa ma baqiya fil ina'i ba'da syurbi syaribi minhu. Yang dikatakan dengan as-su'ru itu adalah apa yang tersisa di dalam wadah setelah diminum oleh seseorang ataupun hewan. Ya, itu yang dimaksud dengan as-su'ru. Fal adami tahir. Manusia itu suci. Wa su'ruhu tahir. Dan bekas minumnya pun suci. Sawa'un kana musliman au kafiran. Baik orang tersebut muslim atau kafir. Wa kadzalikal junub wal haid, maupun itu orang yang junub atau orang yang haid. Seluruhnya yang dinamakan dengan al-adami, manusia, keturunan Nabi Adam, maka mereka adalah tahir, suci. Su'ruhu, bekas minum mereka pun suci. Dalilnya, waqad thabata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan telah benar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minu la yanjus, orang mukmin tidak najis. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari ibunda Aisyah juga, annaha kanat tashrabu minal ina, bahwasanya suatu ketika ibunda Aisyah itu minum di sebuah gelas dalam keadaan wahiyah haid, dalam keadaan haid. Fayakhudhuhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil gelas tersebut, fayadha'u fahu ala mawdi'i fiha, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan bibirnya tepat di bekas bibirnya ibunda Aisyah. Ketika itu bagaimana ibunda Aisyah? Keadaannya ibunda Aisyah sedang haid. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap menempelkan bekas bibir ibunda Aisyah di gelas tersebut. Nabi minum dari situ. Nah, apa kesimpulannya? Kesimpulannya dari apa yang sudah kita bacakan bahwasanya bekas minumnya al-adami tahir, bekas minumnya manusia baik muslim atau kafir, baik junub atau haid, itu suci.
Waqad ajma'al ulama, dan para ulama telah bersepakat, telah berijma ala taharati su'ri ma yu'kal lahmu min bahimatil an'ami wa ghairi. Dan para ulama telah berijma menghukumi bahwasanya bahwa sucinya air bekas minumnya hewan yang dagingnya boleh dimakan. Ya. Air bekas minum hewan yang dagingnya boleh dimakan, halal dimakan, apa diantaranya? Misalnya kambing, minum dia di sebuah wadah, maka airnya masih tetap suci. Bi ijma'il ulama. Itu salah satu contoh bahwasanya hewan yang dagingnya halal dimakan, maka bekas minumnya itu masih suci. Itu poin yang kedua. Kalau yang pertama tadi, poin yang pertama tentang manusia, bahwasanya seluruh manusia bekas air minum mereka itu masih tetap suci. Baik muslim kafir, baik muslim ataupun kafir, baik junub ataupun haid, sama. Atau laki-laki wanita, seluruh bekas minum mereka itu suci. Adapun untuk hewan maka ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, ijma ulama, ada dua poin. Poin yang pertama, ijma ulama bahwasanya air bekas minumnya hewan yang halal dimakan dagingnya itu masih suci. Itu poin ke pertama dari jenis hewan. Poin kedua, amma ma la yu'kal lahmuhu, adapun hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya karena haram, seperti kasiba, hewan buas, wal humur, keledai, wa ghairiha, dan selainnya. Itu jenisnya, jelas kan jenisnya? Hewan buas, kemudian keledai, wa ghairiha, fasahi, maka yang benar, yang paling kuat, anna su'raha tahir, bahwasanya bekas air minum hewan tersebut tetap suci, wala yu'athir fil ma', dan tidak mempengaruhi air, wa bi khassatin idza kana al-ma'u katiran, terlebih lagi apabila airnya banyak. Ya, itu poin yang kedua dari jenis hewan. Ingat itu. Pertama manusia, jelas poinnya. Yang kedua hewan. Poin pertama ijma ulama, hewan air bekas minumnya hewan yang halal dimakan dagingnya itu suci bi ijma ulama. Yang poin yang kedua, air bekas minum hewan yang dagingnya tidak boleh dimakan, seperti pada contoh hewan buas, keledai, maka yang paling kuat itu adalah airnya masih tetap suci dan tidak mempengaruhi air, apalagi airnya banyak. Jelas? Itu yang ketiga. Itu pertama manusia, hewan. Kemudian yang ketiga, yang keempat, amma idza kana al-ma' qalilan. Ini juga penting, poin berikutnya. Adapun apabila airnya sedikit, wa taghayyara bi sababi syurbiha minhu fa innahu yanjus. Namun apabila airnya sedikit, khusus pada poin yang air bekas minum hewan yang tidak dimakan, yang tidak boleh dimakan dagingnya, khusus pada poin ini. Apabila airnya banyak, maka itu masih tetap suci menurut pendapat yang paling kuat. Namun jika airnya sedikit sehingga berubah di antara salah satu dari sifat dasar air tersebut, maka airnya berubah menjadi najis. Ya, jelas? Wa dalilu dzalika, dalilnya al haditsus sabiq, hadis yang telah lalu. Apa bunyinya? Wa fihi annahu sallallahu alaihi wasallam su'ila anil ma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang air. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang air. Wa ma yanubuhu minad dawabbi wasiba, yang mana air tersebut didatangi oleh hewan-hewan, dan baik itu yang jina ataupun yang buas. Faqal,
Maka Nabi SAW bersabda, "Idza balagal ma'u kullataini lam yahmilil khabath." Apabila air tersebut sudah sampai atau sudah melebihi, sudah sampai 2 kullah. 2 kullah ini antara 320 liter air atau kurang atau lebih, atau 2 gentong, tidak akan membawa kotoran. Tidak akan membawa kotoran. Wa qaulu sallallahu alaihi wasallam fil hirrati wa qad syaribat minal ina. Ini dalilnya juga yang tentang hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya. Bahwasanya airnya tetap suci menurut pendapat yang paling kuat. Fil hirra Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata tentang kucing, wa qad syaribat minal ina, dan yang mana kucing itu telah minum di wadah. Innaha laysat binajas. Bahwasanya kucing tersebut tidaklah najis. Innama hiya minat tawafina alaikum wat tawafat. Akan tapi ia termasuk hewan yang berada di sekitar kalian, hidup di lingkungan kalian. Itu dalilnya. Jelas ya dalilnya? Berikutnya, dalil berikutnya wali annahu yashuqqut taharruzu minha fil ghalib, yang mana bahwasanya kalau memang air yang sudah diminum oleh hewan-hewan tersebut, khususnya hewan yang berada di sekitar kita, sekeliling kita, jika mereka minum, itu sangat susah memisahkannya, sangat susah, memberatkan untuk seseorang memisahkannya. Kalau qulna binajazati su'riha wa wujubi ghusl asya' lakana fi dzalika masyaqqah. Kalau kita mengatakan najisnya air bekas minum hewan tersebut dan wajibnya mencuci benda-benda yang disentuhnya, lakana fi dzalika masyaqqah, pasti itulah terdapat kesulitan. Wahya marfu'atun an hadhil ummah, yang mana hal tersebut diangkat dari umat ini. Itu diangkat dari kesulitan, itu diangkat dari umat ini. Itu bentuk kemudahan agama Islam ini. Ya, itulah dalilnya. Itu dalilnya bahwasanya air bekas minum hewan yang halal dimakan, yang boleh dimakan itu masih suci bi ijma'il ulama. Adapun hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya, kasibah, hewan buas dan keldai dan lainnya, maka menurut pendapat yang paling benar itu adalah airnya masih suci, apalagi airnya banyak. Namun apabila airnya berubah karena minumnya tersebut berubah 3 sifat dasarnya, salah satu dari 3 sifat dasar itu, maka dia najis. Dalilnya seperti yang sudah kita sebutkan tadi, yang barusan kita selesaikan. Poin yang terakhir, amma su'rul kalbi, ini insyaallah di pekan berikutnya. Ingatkan ya, amma su'rul kalbi, ini poin yang ini akan kita bahas. Jadi poin-poinnya sudah ada. Satu tentang manusia, tentang hewan yang halal dimakan dagingnya, hewan yang kemudian yang ketiga hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya. Ada 2 pendapat. Tergantung sikon airnya. Apabila airnya banyak, maka air itu masih tetap suci. Apabila airnya sedikit sehingga berubah salah satu sifat dasar airnya, maka dia najis. Wallahu a'lam. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Barakallahu fikunna wa fikum. Jazakumullahu khairal jazaa. Nas'alullah ta'ala an yarzuqana ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir tolong